Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how's life? I hope you are all fine. Still with Bu Misri, this is the second meeting, Grade 8, Chapter 1, Part 2. And in this video, we will study about checking for understanding. Checking for understanding, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara. Adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon yang diberikan bisa positif atau negatif. Positif maksudnya adalah bahwa lawan bicara kita telah paham tentang apa yang kita sampaikan. Negatif artinya mereka belum paham tentang apa yang kita sampaikan. Mengapa perlu mengecek pemahaman seseorang ketika kita sedang berbicara kepadanya? Untuk menghindari terjadinya salah pemahaman atau misunderstanding, dan untuk memastikan apa yang kita sampaikan tersebut dipahami olehnya. Ketika sedang belajar di kelas, anak-anak tentunya sering kali mendapat pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Setelah beliau menjelaskan materi, pasti bertanya kepada anak-anak, "Sudah paham anak-anak?" Nah, pertanyaan inilah yang digunakan untuk mengecek pemahaman atau checking for understanding. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman atau checking for understanding. Contohnya, "Do you know what I mean?" Apakah kamu tahu apa yang aku maksudkan? "Do you know what I am saying?" Apakah kamu tahu apa yang sedang saya ucapkan? "Do you understand?" Apakah kamu paham? Got it? Paham? Is it clear? Jelas? Do you get the point? Apa kamu paham? Any questions? Dan masih banyak ungkapan-ungkapan lainnya. Then we talk about the response. Sekarang kita bicara tentang respons yang diberikan oleh listeners. Baik anak-anak, ada beberapa contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk showing for understanding atau menunjukkan bahwa kita telah paham tentang apa yang disampaikan oleh speakers. Dan berikut adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan untuk showing understanding. I know what you mean. I understand what you are saying. I understand. I get it. Yes. I see. I am with you. Selanjutnya adalah expressing lack of understanding. I am sorry. What do you mean? I don't understand. I don't get it. Again, please. I don't quite follow you. Lalu bagaimanakah penerapannya di dalam dialog? Oke, perhatikan dialog berikut. Pada dialog pertama, situation in the classroom. Siti, do you understand the story? Not really. She speaks very fast. In dialogue 1, Lina says, Siti, do you understand the story? It means that Lina is checking if Siti understood the story. And Siti says, not really. It means that she doesn't really understood the story. Now, look at dialogue number 2. Teacher says,
Do you know what I mean? Yes, sir. In dialogue number 2, teacher says, do you know what I mean? It means that teacher is checking if the students know what he means. Guru sedang mengecek pemahaman apakah siswa-siswa telah paham apa yang dimaksudkan oleh guru. And the student says, yes, sir. It means that the students know what teacher means. Maksudnya, bahwa siswa-siswa telah paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin paham kan? Nah, supaya lebih paham lagi, coba kita berlatih memahami dialog. Dialog yang pertama, is it clear? Yes, Mom. Thanks. Coba sekarang anak-anak mention the expression of checking for understanding. Yep. And the answer is it clear? Coba sebutkan ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman. Dan jawabannya adalah, is it clear? Good. Sekarang ke dialog yang kedua. Edo, do you know what to do? Sorry, ma'am, I don't. Say that again, please. My question now. Mention the expression of checking for understanding. Coba cari ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman. Great. The answer is, Edo, do you know what to do? Next question. Edo says, sorry, ma'am, I don't. Say that again, please. What does he express? Edo berkata, maaf Bu, saya tidak paham. Tolong katakan lagi. Apa yang dia ungkapkan? Good. She expresses lack of understanding. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak paham apa yang dikatakan gurunya. Well, students, sekarang kita buat simpulan materi yang telah kita pelajari tadi. Pada materi ini tadi, saya telah belajar bahwa to check understanding, I say bla bla bla. To show understanding, I say bla bla bla. To express lack of understanding, I say bla bla bla. Kalian bisa menuliskan rangkuman materinya di buku kalian masing-masing. Okay, students, that's all from me today. Thank you for your attention and see you next. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.